bahasa, salam budaya, salam literasi. Saya David, anak muda bangga berbahasa Indonesia. Arus modernisasi dan globalisasi membawa perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi, media digital, serta pengaruh budaya asing telah mengubah cara berkomunikasi generasi muda. Pergeseran penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari terlihat nyata seiring pesatnya arus globalisasi dan penggunaan media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya yang menjadi sarana untuk berkomunikasi lintas daerah, lintas bahasa, negara, bahkan benua. Sayangnya, dinamika ini seringkali mengorbankan kaidah tata bahasa. Bahasa Indonesia yang baku, yang kaya akan aturan struktur kini harus bersaing ketat dengan efisiensi komunikasi digital yang cenderung mengabaikan formalitas. Penurunan penggunaan bahasa Indonesia ini tidak hanya terbatas pada penggunaan singkatan dan akronim, tetapi juga meliputi adopsi struktur kalimat asing, penggabungan kosakata dari berbagai daerah atau berbagai bahasa yang sering kita dengar sebagai code switching, dan penciptaan istilah-istilah baru yang kemudian menjadi bagian dari identitas linguistik remaja. Menurut laporan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2023, terdapat penurunan signifikan sebesar 45% dalam penggunaan bahasa Indonesia baku oleh remaja usia 13 hingga 19 tahun dibandingkan dengan data 10 tahun sebelumnya. Dalam kehidupan nyata, tidak sedikit generasi muda yang menganggap bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidahnya justru dianggap aneh dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Padahal, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak teratur merupakan bentuk ketidakteraturan dalam berpikir. Menurut pandangan saya, penurunan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik bukan sekadar masalah tren remaja, melainkan sebuah tanda mulai melemahnya rasa bangga dan disiplin kita dalam berbahasa nasional dan membanggakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai sarana berkomunikasi, media sosial dapat mempercepat asimilasi kata-kata baru ke dalam bahasa Indonesia, baik melalui serapan dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, maupun penciptaan istilah baru oleh para pengguna. Pakar bahasa dari Universitas Indonesia, Dr. Untung Yuwono, juga pernah menyampaikan pendapatnya bahwa meskipun bahasa gaul merupakan ekspresi kreativitas dari anak muda, penggunaannya yang berlebihan dapat melemahkan keterampilan menulis dan berbicara secara formal. Kebiasaan menggunakan istilah ringkas dan tidak baku lambat laun akan mengikis perbendaharaan kata formal di dalam otak kita, sehingga otak akan kesulitan dalam mengekspresikan suatu gagasan yang kompleks dan terstruktur serta sesuai dengan KBBI dan ejaan yang disempurnakan. Hukum di Indonesia menegaskan pentingnya bahasa nasional. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia tertuang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam pendidikan, dan sarana untuk mengembangkan kebudayaan serta ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara dan wajib digunakan dalam setiap dokumen resmi, perjanjian, pendidikan, media, nama fasilitas umum, produk lokal, dan perundang-undangan. Undang-undang ini juga meminta pemerintah untuk melindungi, membina, dan mengembangkan bahasa nasional agar tetap terjaga kualitas dan kelestariannya. Bahasa Indonesia memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin pada salah satu peristiwa penting yang telah dilalui bangsa Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada peristiwa tersebut terdapat salah satu poin yang diperjuangkan,
dengan bunyi berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bagian penting dari perjalanan bangsa dan manifestasi jati diri bangsa. Meskipun peraturan hukum sudah tertulis, penerapannya masih kurang, sehingga banyak orang belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Studi analisis konten oleh Pratiwi pada tahun 2023 terhadap 2.500 postingan media sosial remaja mengungkapkan bahwa sebesar 92% konten yang dihasilkan menggunakan bahasa tidak baku. Platform TikTok menjadi ruang dengan tingkat penggunaan bahasa non-baku tertinggi sebesar 97%. Diikuti oleh Instagram sebesar 89%, Twitter 85%, dan WhatsApp 76%. Diperjelas melalui penelitian yang dilakukan oleh Nugraha pada tahun 2021 terhadap 1.200 remaja di 4 kota besar di Indonesia, penggunaan singkatan dan akronim non-standar juga menjadi tren dominan dengan besar 91% remaja mengaku rutin menciptakan dan menggunakan singkatan baru dalam komunikasi digital mereka. Beberapa singkatan populer seperti OTW atau on the way, BTW atau by the way, GWS atau get well soon, dan lain sebagainya telah menjadi bagian dari komunikasi remaja dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya yang lebih signifikan adalah penurunan kemampuan menulis formal dan profesional di kalangan mahasiswa akibat terbiasa menggunakan bahasa yang tidak baku, singkatan yang tidak resmi, dan pencampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang sebenarnya bahasa-bahasa tersebut tidak terdapat dalam KBBI dan tidak dianjurkan oleh EYD. Banyak orang kini kesulitan membedakan kapan mereka harus menggunakan bahasa santai dan kapan harus beralih ke bahasa baku. Ketidakmampuan ini seringkali terbawa hingga ke ranah profesional, seperti ketika mahasiswa mengirim pesan kepada dosen saat melamar kerja, menyusun surat resmi dengan gaya bahasa yang terlalu kasual, ketika mahasiswa melakukan presentasi di depan kelas. Lebih dalam lagi dampaknya, kegagalan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat melemahkan jati diri bangsa. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia adalah salah satu jati diri bangsa. Oleh karenanya, kita harus menjaga marwah bahasa Indonesia di depan kancah internasional. Selain itu, bahasa adalah cerminan dari pikiran seseorang. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak terstruktur adalah cerminan proses konstruksi berpikir yang juga sedang tidak teratur. Penurunan kemampuan penggunaan tata bahasa Indonesia juga menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa. Fenomena ini menunjukkan lunturnya kesadaran cinta tanah air melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai alat pemersatu bangsa. Kemajuan teknologi bukan alasan untuk meninggalkan bahasa Indonesia. Justru, kemajuan teknologi semestinya dapat dimanfaatkan untuk mengakses ilmu-ilmu dan informasi baru mengenai kebahasaan, seperti munculnya kosakata baru, bagaimana dinamika perubahan bahasa, mencari makna kata di KBBI, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa yang berkembang sesuai zamannya. Oleh karena itu, demi keberlangsungan penggunaan bahasa Indonesia dan kelestariannya, diperlukan upaya yang kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dalam penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kini sudah saatnya kita sebagai generasi penerus bangsa turut berkontribusi dalam menjaga marwah identitas bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bijak memilih kosakata, serta bangga menunjukkan jati diri bangsa melalui tutur kata yang tertata. Karena aku, kamu, kita, dan bahasa Indonesia
adalah wujud jati diri bangsa.